Mbah Musli dilahirkan pada tahun 1910 di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Ayah beliau bernama Hasan Basari dan ibunya bernama Sri Inten. Lingkungan pedesaan yang sangat religius ini mendorongnya untuk giat belajar Islam. Seperti masyarakat sekitar yang sudah mengetahui bahwa Mbah Kyai Haji Muslih itu seorang tokoh ulama NU dan tokoh agama. Beliau juga dahulunya adalah salah satu tokoh pendiri IAIN Purwokerto dan pendiri Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah Karangsuci. Saya ini mbah saya namanya Mbah Tasngadi. Mbah Tasngadi itu adiknya Mbah Muslih. Jadi setelah Mbah Muslih, Mbah Tasngadi itu kakak adik. Nah, saya cucu dari Mbah Tasngadi. Mbah Muslihnya yang itu. Jadi saya anak dari putrinya Pak Tasngadi, yang mana Pak Tasngadi itu adik kandung dari Mbah Kyai Haji Muslih. Dan kebetulan sekali saya kuliah di Jakarta itu ikut Mbah Kyai Haji Muslih 5 tahun saya ikut di Jakarta. Makanya orang mengira saya itu cucu asli keturunan dari Mbah Muslih karena saya ikut ke sana, ikut ngeladeni Mbah Muslih waktu di Jakarta. Karena di Jakarta juga Mbah Muslih mempunyai suatu perguruan di Ponorogo itu. Nah, saya ikut di sana 5 tahun. Terus saya pulang ke sini suruh ngajar di SMA di Ponorogo. Awal mula berdirinya makam di pemakaman khusus keluarga adalah Mbah Muslih. Pada dasarnya, daerah tersebut adalah daerah yang orang-orang enggan untuk lewat. Orang-orang menyebutnya dengan daerah wingit atau daerah yang menakutkan. Dimakamkan di situ adalah Mbah Muslih. Awalnya itu sebenarnya daerah itu daerah yang orang itu enggan untuk lewat di situ. Orang biasa mengatakan itu daerah yang wingit atau gimana. Terus untuk menjaga orang-orang yang tidak kadang-kadang nanti akhirnya ke hal yang musyrik, ada di situ ada apa namanya sesajen dan sebagainya. Di situ kan awalnya ada makom yang sebelah sananya kan ada makom. Nah itu dimungkinkan waktu itu ada kegiatan-kegiatan yang bersifat musyrik, sehingga Mbah itu membuat suatu kan tanah sedikit itu untuk makom supaya nanti orang tujuannya ziarah ke tempat Mbah Muslih, bukan untuk pemusyrikan. Jadi terus akhirnya Mbah Muslih itu aku mau dimakamkan di situ, dibuat suatu makam keluarga yang keluarga Kyai Haji Muslih, terus orang supaya rame-rame berziarah ke tempatnya Mbah Muslih itu. Tidak hanya orang dari lingkungan masyarakat sekitar, mungkin dari luar kota itu nanti ziarah ke situ. Proses pengelolaan makam dilakukan oleh juru kunci. Namun karena beliau sudah meninggal, pengelolaan dan perawatan makam diturunkan ke anaknya dan masyarakat sekitar. Makam itu dikelola oleh ada juru kuncinya, masyarakat sekitar namanya dulu itu terus diturunkan ke anaknya. Jadi ada yang mengelola, ada orang yang khusus mengelola makam. Nah nanti kalau ada orang berziarah ya carinya biasanya ke orang itu. Dalam mendatangi makam Mbah Muslih, bisa kapan saja sewaktu-waktu datang ke tempat tersebut, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan. Sehubungan dengan kegiatan ziarah ini telah dilaksanakan secara rutin setiap hari Jumat. Yang utama sekali Jumat. Kalau Jumat itu ada ziarah yang SMA, sekolahan SMA dan MTS Al-Hidayah yang ziarah diikuti oleh masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar ikut ziarah di situ, ikut tahlilan di situ, ikut mendoakan di situ. Itu setiap Jumat ada.
bersih-bersih makam untuk masyarakat tidak ada. Yang hanya bersih-bersih itu yang dipegang kuncinya, kunci dari yang bersihkan itu. Jadi khusus orang itu yang membersihkan. Jadi kami keluarga tidak mengerahkan masyarakat untuk membersihkan makam, itu enggak. Ada juru kunci khusus yang dibayar oleh keluarga yang untuk membersihkan makam. Jadi tidak melibatkan masyarakat, biar masyarakat itu khusus ziarah, tidak untuk bersih-bersih, tapi ya merawat kebersihan makom. Ya, nilai-nilainya bahwa Mbah Kiai Haji Musli itu adalah tokoh, selain tokoh NU adalah tokoh agama, tokoh termasuk dalam tokoh pendiri YIN dulu, itu salah satu tokoh pendiri. Dan juga dia mendirikan suatu yayasan Al-Hidayah. Jadi orang tahu bahwa di situ ada makom tokoh NU, tokoh Nahdlatul Ulama yang dimakamkan di situ. Sehingga orang nanti akan melihat bahwa oh, ternyata Mbah Musli itu orang besar, orang yang disegani oleh tokoh NU, masyarakat dan sebagainya. Jadi disitulah nilai-nilainya sebagai panutan kita untuk dalam kita beribadah. Untuk para penziarah, tidak ada peraturan khusus dalam berziarah, karena makam Mbah Musli adalah makam umat, yang artinya makam yang umum, siapa saja boleh untuk berziarah. Milik umat, jadi siapapun yang akan ziarah itu tidak ada peraturan apa-apa. Ziarah tetap biasa dilaksanakan seperti biasa, seperti makam-makam biasa, hanya mungkin kebersihan dijaga, tidak boleh membawa makanan di dalam makom, karena nantinya kalau sudah makan di dalam makom nanti berantakan, kotor. Itu yang tidak, aturan yang tidak boleh, hanya dilarang membawa makanan kecuali minum air putih, karena air putih itu nanti mungkin akan diminum setelah dia ziarah. Sedangkan sejarah orang-orang mengetahui makam, awal mula orang berziarah ke makam Mbah Musli yaitu diawali dari sekolah yang bersangkutan. Sekolah yang di bawah naungan Al-Hidayah yang didirikan oleh Mbah Musli. Mereka ziarah ke makam Mbah Musli. Seiring berjalannya waktu, para ziarah mengalami perkembangan yang sedemikian pesat, bahkan tidak hanya dari kalangan masyarakat setempat saja, akan tetapi dari luar kota juga ada, serta ziarah juga memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.